Melakukan posisi. Halo guys, selamat datang di Warna-Warni Channel. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Our Hostike. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Petrot. Dia berada di kota Amsterdam. Saat ini dia sedang diberikan tugas di Belanda. Dan sepertinya memang dia sering ke Belanda. Bahkan resepsionis pun sangat mengenal dia. Setelah di kamar, Petro pun langsung meminum obat karena dia kena penyakit jantung yang cukup parah. Setelah minum obat, dia langsung mengabari istrinya yang menyatakan bahwa dia sampai di sini dengan selamat. Dan tiba-tiba tanpa disadari, iPad-nya tertinggal di kereta. Istrinya lalu menyarankan agar Petrot membeli kembali karena iPad itu sangat berharga untuk keperluan meeting di perusahaannya. Tanpa berpikir lama, Petrot pun segera membeli iPad di toko terdekat. Namun, setelah sampai di toko, sangat terlihat banyak pengunjung yang mendatangi toko ini. Dan kita diperlihatkan para pengunjung sedang melihat-lihat produk terbaru di toko tersebut. Namun, segitu banyak orang, ternyata ada sebuah mobil yang sangat mencurigakan di depan toko itu. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sangat mencurigakan keluar dari mobil itu. Setelah keluar dari mobil itu, pemuda itu langsung masuk ke toko. Namun, dia sangat diam setelah sang pelayan menegurnya. Namun, dia tetap diam 1000 bahasa. Setelah pria itu mengeluarkan senjata, para pengunjung pada panik. Sedangkan Petro pun terlihat sangat gelisah di toko itu. Dan terlihat juga seorang polisi berlari karena mendengar suara tembakan. Dan pegawai yang bernama Mingus segera mengumpulkan para pengunjung untuk segera keluar dari toko tersebut. Dan seorang polisi segera melaporkan ke kantor pusat bahwa telah terjadi perampokan di toko tersebut. Di saat para pengunjung melarikan diri dari toko itu, namun Petrov dengan rasa gemetar diam saja di toko itu. Alhasil, dia menjadi sandera bagi perampok itu, yang ternyata perampok itu bernama Amar. Petrov ini begitu apes, padahal dia datang ke toko ini hanya untuk membeli iPad. Namun, dia malah dijadikan sandera oleh perampok itu. Tanpa diduga, ternyata perampok itu membawa sebuah bom yang sangat dahsyat. Dan polisi tersebut langsung melaporkan ke kantor pusat untuk segera mengirim jinak bom di toko itu. Dan tanpa disangka-sangka, Amar langsung menembak kaca itu. Ternyata toko tersebut dilengkapi dengan kaca anti peluru. Di sisi lain, polisi pusat langsung menghubungi polisi terbaik di kota setempat. Dan Letnan Winston yang sedang berlibur bersama keluarga untuk segera melapor dan segera ke toko yang telah dirampok. Letnan Winston pun langsung meninggalkan keluarga dan segera ke TKP. Setelah kantor pusat memanggil polisi terbaik, kantor pusat pun segera menghubungi negosiator terbaik di kantor polisi itu. Dia bernama Kais. Dia akan ditugaskan untuk melepaskan para sandera yang sedang ditahan oleh para perampok itu. Amar dengan mengancam para sandera untuk segera mendatangkan negosiator dengan segera mungkin. Setelah ditunggu cukup lama, Amar mengancam kantor pusat untuk segera datang negosiator dengan cepat atau dia akan membunuh Petrov segera mungkin. Kantor polisi pusat pun menjelaskan akan segera mendatangkan negosiator dengan cepat.
dan meminta Amar untuk bersabar menunggu. Di sisi lain, Mingus yang berada di gudang meminta para pengunjung agar tidak keluar toko karena sangat berbahaya. Dan Mingus langsung menelpon polisi pusat dan memberitahukan bahwa pengunjung di sini banyak. Dan polisi tersebut meminta Mingus agar tenang dan segera mungkin untuk membebaskan mereka semua. Di waktu yang sama, akhirnya negosiator pun datang ke kantor polisi pusat. Dan di waktu yang sama pula, Winston bersama rekan-rekannya pun datang ke TKP. Dan ternyata hari sudah mulai gelap. Ternyata Wis memanggil Lin untuk segera melakukan negosiator ke perampok itu dan menyatakan untuk segera memberikan respon yang baik terhadap Amar dan meminta Amar untuk keluar dari toko itu dan dia akan membantu dari belakang. Kemudian kita diperlihatkan oleh Kapten F, yaitu atasan Winston. Dia memantau dari jarak jauh. Kapten F itu adalah pasukan khusus yang terbaik di negara Belanda. Dan negosiator pun segera menghubungi Amar. Namun tiba-tiba Amar memutuskan sambungan tersebut. Dan dia meyakini bahwa Amarlah yang memegang kendali. Petrot meminta Amar untuk mengambil obat jantungnya. Dan tanpa diduga, ternyata Amar dengan hati yang tulus memberikan obat jantung itu kepada Petrot. Tidak hanya itu, Amar melonggarkan tali yang diikatkan oleh Petro karena Petro mengeluh kesakitan. Dan tiba-tiba Amar dihubungi oleh negosiator. Dan tanpa basa-basi, Amar meminta duit $200 berjumlah Bitcoin. Jika polisi itu tidak memberikan uang, maka Amar mengancam akan meledakkan toko tersebut. Di sisi lain, Minus yang sedang berada di gudang beserta para pengunjung, namun salah satu pengunjung malah menyalahkan Minus dan beranggapan bahwa Minus menjadi salah satu para perampok itu. Namun ada yang membela Minus dan mendukung Minus dengan keputusan ini. Lalu Petruk menanyakan Amar kenapa melakukan perampokan ini. Dan Amar menjawab bahwa dia melakukan ini karena balas dendam terhadap para polisi yang telah menghancurkan hidupnya. Lalu Amar memoto Petruk dan dirinya dan mengirim ke alamat email polisi tersebut. Foto tersebut ternyata diterima oleh Kis, dan Kis menduga bahwa bom yang ada di tubuh Amar adalah bom palsu. Lalu Kis meminta Kapten AB untuk melakukan identifikasi bahwa jika bom ini asli, maka bom ini akan meruntuhkan seluruh gedung. Namun jika bom ini palsu, maka segera mungkin pasukan untuk menyerbu Amar. Amar pun sudah muak dengan Lin karena Lin memberikan banyak alasan dan segera mungkin untuk mengirimkan uang tersebut. Amar pun kembali mengancam Lin untuk segera mengirimkan uang tersebut. Jika tidak segera, maka Amar pun akan meledakkan toko dengan cepat. Dan Linlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Lin mencoba untuk tenang dan menanyakan identitas Amar dengan detail. Namun Amar hanya menjelaskan bahwa dia bernama A saja. Guys, melihat postingan yang menyatakan bahwa ada Sandra yang di atas untuk minta tolong. Dan segera Kes memberikan instruksi kepada polisi untuk menyelamatkan Sandra itu. Dan polisi segera menghubungi Minus untuk meminta denah gambaran sebuah toko yang ada di atasnya.
Namun Kis mendapat masalah karena Sandra yang membuat postingan tidak mau menghapusnya dan sangat berbahaya bagi dia dan teman-temannya. Dan ternyata Sandra itu adalah seorang kreator seperti saya ini yang hanya ingin terkenal tanpa mempedulikan orang lain. Dan Kis segera mengancam akan segera menjebloskannya jika tidak menghapus postingan itu. Kis lalu menyuruh Lin untuk mengulur-ngulur waktu kepada Amar agar Winston dapat bergerak melalui pintu belakang. Dan tanpa diduga, Amar menjelaskan kenapa aku melakukan ini. Sebenarnya dia sangat kecewa kepada kepolisian karena tanpa suatu alasan dia dijebloskan ke penjara, padahal dia tidak melakukan kejahatan yang telah dia perbuat. Dan Amar ternyata sangat percaya kepada Lin, karena Linlah adalah seorang negosiator profesional. Dan juga Amar menyebutkan nama aslinya. Setelah mendapatkan nama aslinya, yaitu Amar, tim investigasi pun terus melacak. Dan ternyata Amar memiliki riwayat penyakit kejiwaan, yaitu dia orang gila. Dan polisi pun berhasil menyusup ke dalam toko. Dan polisi pun segera menyelamatkan pengunjung yang di sana dan segera pergi agar Amar tidak mengetahuinya. Berkat Lin yang meyakinkan Amar, akhirnya para Sandra pun bebas dengan selamat. Dan sekarang yang masih disandra adalah Petrot, Minus, dan 3 Sandra lainnya. Dan ternyata ada telepon berbunyi, yaitu milik Petrok yang telah dihubungi istrinya. Akhirnya Petrok tidak mengangkatnya karena dia sangat khawatir terhadap istrinya jika dia tahu dia disandra. Seiring dengan waktu, Petrok pun merasa bosan dan dia mulai berbicara kepada Amar. Walaupun polisi sangat tidak adil kepada Amar, tapi apa yang dilakukan Amar adalah salah yang bisa menyebabkan kerugian dia maupun keluarga. Namun akhirnya Amar terdiam sejenak. Yang akhirnya Amar menawarkan kopi kepada Petrok. Di saat Amar sedang membuatkan kopi, ternyata Minus sangat khawatir karena ada salah satu Sandra yang sakit. Yang akhirnya Minus menelpon polisi dan meminta untuk dokter datang ke sini. Dikarenakan dokter tidak bisa masuk, maka polisi menyarankan Minus agar menjelaskan apa yang dirasa oleh Sandra itu. Saat Amar sedang minum kopi, tiba-tiba seorang sniper membidik Amar. Dan Amar pun langsung terkejut. Dan dia menghampiri Petrov dan mengancam akan membunuhnya. Dan Lin berusaha menenangkan Amar. Namun Amar sudah tidak percaya kepada Lin dan ingin mengganti negosiator kepada orang lain. Mendengar Amar berbicara seperti itu, para polisi pun terlihat panik dan menjelaskan kepada Lin agar segera mengganti negosiator itu. Namun Lin dengan percaya diri bahwa dia masih bisa membujuk Amar. Namun akhirnya Lin diganti dengan rekannya. Bukannya merasa membaik, Amar merasa dia sangat kecewa karena sampai saat ini duit belum dikirimkan juga ke dia. Dengan marah memuncak, Amar mengancam untuk meledakkan toko ini dan menghitung mundur bom tersebut. Dan polisi pun sangat panik dengan kejadian itu. Dan akhirnya negosiator pun meminta Amar jika ingin pergi dari toko menggunakan mobil apa.
Dan Amar mengatakan dia ingin mobil limosin warna hitam. Setelah Amar meminta mobil limosin, Petrov pun merasa kecewa terhadap Amar. Karena yang dibutuhkan Petrov adalah air mineral. Karena dia sangat haus sekali. Dan akhirnya Amar meminta kepada kepolisian agar segera mengirim air. Dan polisi pun menyuruh robot mengirimkan air mineral kepada Amar. Dan dengan sedikit celah, Petrov pun mencoba melarikan diri. Dan akhirnya Petrov segera lari. Dan segera juga mobil polisi menabrakkan Amar. Berkat Petrov pun, akhirnya Amar ditangkap oleh Winston. Dan Kapten Abe juga akan memberikan penghargaan kepada Wilson. Dan tim pejinak bom pun segera menghampiri Amar untuk mematikan bom tersebut. Dan tim medis pun segera memeriksa Petrov karena jantung Petrov sudah mulai bermasalah. Dan Wilson pun membawa Petrov ke kantor polisi terdekat guna pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Dan di sisi lain, polisi pun segera membebaskan Sandra yang lainnya. Di sisi lain, Lin sangat kecewa karena dia tidak bisa meyakinkan Amar. Namun, Kis berusaha menenangkan Lin bahwa Lin sudah bekerja dengan sangat baik. Dan Kis juga menyatakan yang sangat terpenting adalah para Sandra selamat semua. Dan pihak kepolisian juga mengucapkan terima kasih kepada Minus karena telah bekerja sama memberikan informasi tentang keadaan di toko tersebut. Dan pihak kepolisian pun mengantar Minus untuk pulang. Sedangkan setelah kejadian itu, kota Amsterdam pun menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan di satu sisi lainnya, Winston pun kembali kepada istrinya. Dan istrinya pun menyambut dengan sedih karena merasa khawatir dengan keadaan Winston. Di sisi lainnya juga, Petrov pun segera kembali ke hotel. Dia merasa bahwa kejadian ini seperti mimpi. Dengan hati yang sangat gelisah dan galau, akhirnya Petrov mendengarkan musik sambil terdiam sedih. Dan akhirnya cerita pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.